Tapi bermusuhan ya. Kalau nak jadi bupati, aku nak jadi bupati. Amal aku udah dijual mahal kelampok beliau. Konferensi pers Dr. Haji Kurniawan Aziz dan Dr. Johan Anwar SHM. Apakah keterangan yang akan disampaikan pada malam hari ini yang berbahagia dan cerah ini? Dengan hormat kami silahkan kepada Bapak Dr. Haji Supriyadi Aziz untuk menyampaikan sebagai pengantar kita pada acara malam. Pada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang sama-sama saya hormati. Pada kesempatan ini kami perlu menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pada beberapa hari yang lalu Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati ini mengundang kami, dan di dalam pertemuan itu beliau berdua meminta diadakan acara seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Namun demikian, apa inti dari acara itu, apa maksud tujuannya, kita masih samar-samar ya. Belum jelas. Nah, untuk inilah kita mohon kepada beliau berdua nantinya untuk menjelaskan ataupun menyampaikan materi daripada pertemuan kita pada malam hari ini, dan kepada kita semua akan diberikan waktu untuk mendalami ataupun menggali lebih dalam dan lebih luas informasi sekitar materi yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Jadi sehingga dengan demikian akan menjadi lebih jelas dan lebih terang benderang apa maksud dan tujuan pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi inilah pengantar dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak menunggu lama, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Kurniawan Aziz nanti secara bergantian dengan Bapak Dr. Johan Anwar. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang disampaikan oleh Mamanda saya, Epani sebagai pembawa acara atau moderator, bahwa pada malam hari ini, kalau selama ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya desas-desus itu sudah beredar di Oku ini, bahkan di Sumatera Selatan, tapi pernyataan itu disampaikan sekali lewat. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya ketika itu ditodong oleh rekan-rekan dari pers menanyakan, karena saya ketika saya menyampaikan di paripurna itu menyampaikan sambutan atau pengantar nota keuangan, saya sampaikan saya ada menyentil mengenai masalah pencalonan ini. Dan ketika saya mau keluar ya hampir oleh teman-teman dari pers, dan saya jawab sekali lewat. Nah, karena itulah saya bersama dengan Pak Johan beda pendapat dengan Kakanda Supriyadi, karena terlanjur ngomong ya Pak Sedi kepala nggak tahu. Ya kita adakan jumpa pers dengan media massa yang ada di Oku. Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini menjadi teka-teki ketika di tahun 2019 yang mulai kasus pencalonan ini akan dilaksanakan di tahun 2020 ini, itu sudah mulai bergulir omongan sana omongan sini. Banyak teman-teman yang memperkirakan siapa yang akan maju, siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Nah, itu menjadi teka-teki, selalu bertanya-tanya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan pada bapak-bapak semuanya bahwa sejak ianya ketika awal dari berpikirnya untuk bergulirnya pilkada di Oku ini di awal tahun 2019 itu kasus itu sudah mulai. Sebenarnya saya masih belum ada kepastian untuk menyampaikan apakah calon saya ini atau tidak. Bagaimana ketika situasi kondisi di masyarakat terhadap para calon, saya belum pernah menyampaikan itu. Hingga akhirnya saya banyak teman-teman yang menyarankan kepada saya untuk kiranya berkenan untuk kembali memimpin Oku ini untuk periode yang berikut ini. Saya jawab dengan yang bertanya kepada saya belum dapat memastikan itu, karena saya ini punya keluarga besar, pertama anak-anak saya, menantu,
dan keluarga-keluarga yang lainnya. Saya izin dulu, saya tanya dulu. Dan mereka di lingkungan keluarga saya menyerahkan seluruhnya kepada saya. Tapi desakan dari teman-teman, dari kiri kanan banyak teman-teman, bukan hanya dari kalangan masyarakat, tapi juga dari kalangan ASN juga ada menyampaikan kepada saya. Bahkan ada dari partai politik pun ada yang kepada saya, agar saya ikut lagi di pilkada yang akan datang ini. Saya berpikir, kalau menyampaikan calon, mengatakan calon itu saudara-saudara sekalian, gampang. Aku nak calon, gampang. Siapkan diri. Nah, tapi ketika kita melakoni ini, melakoni untuk pencalonan ini, banyak hal yang perlu dipikirkan. Terutama, apakah saya ini ketika saya memimpin, mulai dari kemarin wakil bupati 2010-2015 saya menjabat wakil bupati hingga 2016 sampai 2021 ini, tanggal 17 Februari 2021 ini, apakah saya masih layak? Apakah saya masih ada nilai jual di masyarakat, di mata masyarakat Ogan Komering Ulu ini? Nah, ini perlu saya pertanyakan, Bapak Ibu sekalian, pada diri sendiri. Oke, kalau teman-teman yang lain-lain sudah menyarankan pada saya untuk maju, tapi bagi diri saya berpikir, karena konsekuensi dari para pencalonan itu, Bapak sekalian, kita harus berpikir matang, berpikir lebih dewasa, berpikir lebih jauh. Karena tadi saya katakan tadi, risiko daripada sebuah pencalonan. Oke, kalau kita ya berhasil, alhamdulillah berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, Pak, badan payah yang jelas, capek yang jelas, capek secara fisik, barangkali memerlukan juga finansial tentunya. Nah, inilah perlu dipikirkan. Akhirnya saya di bulan Oktober 2019 melakukan survei. Saya survei dulu, Pak. 2019 itu di Oktober saya survei untuk bagaimana saya ingin survei melalui survei dan sebuah lembaga di Jakarta. Akhirnya bulan pertengahan November keluar itu, ya alhamdulillah masyarakat kayaknya masih ada animo, masih ada rasa kepada saya untuk memimpin OKU itu. Jadi saya tidak membanggakan itu, tapi yang jelas itu bagian daripada sebuah pencalonan. Kita harus ada survei, Pak, ada landasan. Kalau calon-calon baik ada landasan, Pak, itu konyol. Saya belum bergerak apa-apa itu ketika itu. Karena mengapa saya bergerak? Untuk apa saya bergerak dulu? Karena saya kan incumbent. Incumbent itu yang pasti barangkali 95% atau 90% masyarakat OKU ini sudah mengenal saya, mengenal Pak Johan sebagai wakil saya. Nah itu, jadi saya tidak ada gerakan dulu. Waktu itu tidak ada gerakan dulu. Kemudian waktu berjalan terus, akhirnya masuk di Januari 2020, saya masih kurang puas. Nah waktu itu antara keluarnya lembaga survei, mengeluarkan lembaga survei yang pertama itu, saya kembali survei. Saya tidak survei. Yang survei itu adalah PDIP, karena saya waktu itu datang di PDIP, daftar diri di PDIP untuk calon. PDIP yang melakukan survei. Ya Pak Johan, sama-sama daftarkan waktu itu. Tapi bermusuhan ya. Karena saya bupati, aku nak jadi bupati. Bermusuhan kami waktu itu. Saya menjadi bupati, saya menjadi bupati. Jadi survei lah PDIP. Kemudian di Januari itu, akhir Januari kalau salah, selesai si PDIP, survei dari PDIP. PDIP itu survei melalui lembaga juga, kalau tidak salah lembaga LSI, Denny JA kalau tidak salah, dari PDIP. Sama surveinya, Pak, sama, tidak beda dengan survei pertama. Ada sedikit beda sedikit. Nah itu ceritanya. Kemudian kalau PDIP itu saya juga survei lagi, Pak. Saya survei di akhir Januari, bulan Februari keluar, tanggal 23 Januari keluar survei terakhir saya. Dan situlah makin menguatkan saya. Akhirnya survei itu ya tadi saya tetap berada di puncak itu. Pak Johan ini iring-iringan dengan kita. Nah itu, jadi tidak jauh, artinya tidak jauh. Kalau digabungkan jadi satu ini jadi sebuah kekuatan, menjadikan sebuah kekuatan yang besar.
Nah itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, 3 kali survei saya alhamdulillah masih diberikan kesukaan, kepopuleran, elektabilitas, semua kami dengan Johan ini berada di atas rata-rata. Nah, itu banyak yang lain-lain, calon yang lain banyak Pak, yang seperti Bapak lihat barangkali di Oku ini. Bapak Ibu sekalian, menyikapi hal itulah sekarang ini masa pandemi, mulai Maret kemarin pandemi ini sebenarnya makin makin tidak ada riak, tidak ada gelombang mau calon ini, siapa yang mau calon, siapa yang tidak, karena kita tidak ada bergerak sampai sekarang pun tidak ada pergerakan Pak, belum ada pergerakan sama sekali saya lihat, tapi tidak tahu kalau diam-diam yang lain mau calon tidak tahu. Nah itu, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kembali kami dengan Pak Johan ini akhirnya akhirnya bertemu antara tim kami, tim saya dengan timnya Pak Johan untuk menyatukan. Ya bukan masalah, itu kan masalah, sekarang memang bersatu, memang alangkah baiknya kalau bersatu kembali. Nah itulah ceritanya Bapak Ibu sekalian. Makanya pada malam hari ini resmi kami berdua, Pak Johan ini menyatakan bahwa kami akan melanjutkan pekerjaan yang belum dituntaskan ketika kami ada jargon kemarin bekerja, katakan lagi kawan jilid pertama kawan, cuma tidak jadi jilidan ini. Bekerja itu lanjutkan baik pekerjaan, akan lanjutkan itu, akan menuntaskan itu, dan mudah-mudahan di tahun periode kedua ini insya Allah kami akan bekerja semaksimal mungkin, tapi tentu dibarengi dengan ya kita melihat kemampuan anggaran Pak. Nggak bisa kalau Gawi per tahun ini Pak, anggaran AKT ini sampai Bapak-Bapak Ibu sekalian, anggaran dipangkas, kita OPU 43% kalau tidak salah dipangkas untuk dikembalikan ke pusat. Jadi dana itu di pusat ada yang diprioritaskan, memang perlu diprioritaskan untuk kami tetap laksanakan itu. Tapi yang jelas banyak yang dihilangkan rencana-rencana sebelumnya anggaran 2020 ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada semua masyarakat OKU belum dapat berbuat banyak di tahun 2020 ini karena di seluruh dunia ini, di Indonesia itu terpapar oleh pandemi COVID Corona virus disease 19 tersebut. Nah inilah Bapak sekalian, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya tidak akan menyampaikan tahapan-tahapannya, barangkali akan ditanyakan oleh kawan-kawan dari pers nanti kan itu. Tapi barangkali kita belum nanya-nanya soal bangun segala macam ke depan Pak ya, karena kita ini bukan debat, hanya menyampaikan itu. Yang jelas saya sampaikan pasangan saya tetap Pak Johan Anwar. Barangkali itu saja dari saya, barangkali ditambahkan oleh Adinda Johan Anwar. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka deklarasi saya dengan Bapak atau Kakanda Haji Quran Haji berpasang kembali, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi benar adanya. Tadinya kami ini nak bermusuhan, tapi sebenarnya itu kamu tidak tahu, kami itu cak-icak. Kami itu gertak supaya jemaah lain tidak masuk. Dan alhamdulillah, saya terus terang, mungkin seluruh dunia mengatakan bahwa virus corona, virus COVID itu sangat berbahaya, tapi menguntungkan bagi saya masih bisa ikut pilkada. Amun dekati corona lah telat aku nih milu Pak Udana. Lah tinggal sepuluh berangkat. Nah terbitkan Tuhan corona virus itu, sehingga Pak Kurian atau Pasir masih nunggu Johan udah hiji. Dan pada malam hari ini alhamdulillah bisul kami yang dua ini pecah.
Pak Kuryana ada bisul lah pecah, aku bisul pula pecah. Jadi acara malam hari ini bisul kami pecah. Ngapa saya aku katakan ini bisul kami pecah? Ya tadi je Pak Kuryana berhadapan dengan kawan-kawan parpol, usul mereka berpasangan lagi, berhadapan dengan kawan LSM, dengan Kades, berpasangan lagi. Begitu juga saya. Cuman selama ini proses berjalan ini kami masih tanda tanya. Kalau aku selaku wakil bupati jual mahal dikit dong, ya? Aku udah dijual mahal kelampok beliau. Uyuk je, beli aja jahat milu-milu dah. Jadi aku gaya jual mahal. Jadi sama-sama dibisul kami wahi. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah deklarasi kami berpasangan kembali. Dan rekan-rekan PES serta tokoh masyarakat dan rekan-rekan parpol, kami harapkan kiranya bisa mendukung, bisa mendoakan agar perjalanan untuk menghadapi pilkada ini kami tidak ada permasalahan apapun sampai kami bisa melanjutkan pembangunan di Oku. Merupakan satu program kami yang belum terrealisasi. Jadi tidak ada tanya-tanya lagi. Ngatik pasangan siapa, ngatik ada ngangat lagi. Ini banyaklah kompor kadang-kadang Pak Kuryana. Ngujuk-ngujuk nih. Kamu dari kamu maju di kami siap dukung. Kamu dari itu kami leh. Nah, jika aku suka kamu di baca menang ya, boy. Belum tentu kamu suka baca menang kan. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu kan. Nah, jadi sekali lagi saya berharap rekan-rekan PES dan seluruh kawan-kawan parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita bahu-membahu untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering yang kita cintai. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisul yang pecah. Kompor lah padam. Kompor padam. Saat itu kompor dihidupkan lagi mesin panas. Baik Bapak Ibu, barangkali itu tadi sudah kita dengarkan bersama. Alhamdulillah sudah tidak samar lagi. Tadi rekan-rekan pers telepon satu persatu. Saya tidak tahu, saya cuma disuruh nelpon untuk hadir di acara pada malam hari ini. Oleh karena itu kami dengan hormat, dengan segala kerendahan hati memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers untuk barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Kami berikan kesempatan 5 penanya, singkat, jelas, padat, sebutkan nama dan medianya apa. Selanjutnya nanti kalau ada hal-hal di luar 5 pertanyaan yang kami atur pada acara kita pada malam hari ini, nanti bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain. Kami persilahkan. Ya, dari mana? Dari yang 3 ya, ada Wiwin, ada Pak Yudi ya, sama ini Widori ya, dari Inews TV, dari TVRI Ermol dan dari Samudra. Silakan. Singkat, jelas, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widoro Gustono, wartawan dari Inews TV, MNC Media, Pak. Yang ingin kami tanyakan di sini untuk partai, Pak. Saat ini partai sudah mendekati kita, sudah berapa? Apakah seluruhnya atau gimana, Pak? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan dengan Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, tadi kan baik Pak Kuryana tadi menyebutkan sudah survei sejak Oktober 2019 Pak ya. Pak Johan juga yang kami tahu juga melakukan survei. Nah, survei itu sendiri belum pernah dirilis, belum pernah ada, kami tahu hasilnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah survei yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut ikut sertakan nama pasangan yang disurveikan atau perorangan? Yang kedua, baik untuk Pak Kuryana maupun Pak Johan, apakah ada nama Pak Kuryana, apakah ada nama Pak Johan di dampingnya, ataukah Pak Johan ada juga nama Pak Kuryana? Nah, yang ketiga Pak, Baik. satu lagi Pak, terakhir Pak, Ya. terakhir untuk Pak Johan. Kita ketahui bahwasanya di luar sana banyak isu-isu berkembang yang entah kita tidak tahu kebenarannya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah tanda kutip manuver yang Bapak lakukan ini akan memuluskan langkah politik, karir politik Bapak ke depan, gitu ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya nih nyelok tempuyak dalam
Dalam blok. Dalam situn. Silakan Pak Didi, singkat jelas padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Yudi Gafman dari Samudra News. Kebetulan tadi rencana buat pertanyaan ini hanya satu saja karena sudah ditanyakan oleh saudara Dori. Partai apa saja yang memastikan diri kan? Yang kedua biasanya kan setiap ada pasangan tentu ada jargon. Mungkin kemarin bekerja, mungkin yang kedua ini apalagi yang pastinya. Cukup. Udah, Ya, makasih. langsung Pak Jawab dulu. Puriana langsung jawab. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan oleh Kakanda Johan Anwar kami persilakan. Tidak kami atur lagi. Silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan dari KS, dari INEWS, dari TVRI, dari online ini, media Samudra online. Jadi itu sudah saya duga pasti akan ditanyakan masalah partai politik. Memang Bapak Ibu sekalian, sebuah persyaratan dalam pencalonan ini ada dua hal. Yang pertama melalui jalur partai politik, diusung oleh partai politik. Yang kedua itu jalur perorangan. Kami menggunakan jalur partai politik. Kami berdua adalah ketua partai masing-masing. Pak Johan Anwar ketua Partai Golkar, saat ini masih ketua Golkar. Di DPRD itu mendudukkan 4 kursi. Kemudian kami sendiri ketua Partai Nasdem, Nasional Demokrat, dan mendudukkan 3 orang dari 3 orang kursi. Dan beberapa partai lainnya di OPU ada 12 partai yang sudah mendapatkan kursi di DPRD. 12 partai boleh salah. Karena partai-partai baru belum ada yang masuk dari partai lama itulah. Sehubungan dengan hal tersebut, jadi kami menjalankan partai politik. 2 partai kami pasti mengusung kami, Golkar dan Partai Nasdem. Kami mengharapkan, kami menginginkan semua partai, 12 partai itu mengusung kami. Kami harapkan. Ini harapan kami, demikian. Bukan kita tentang kami sudah cukup 7 kursi, kan mengantar kami itu untuk calonan itu 35%, itu cukup dengan 7 kursi. Kami sudah cukup sebenarnya. Tapi kami masih mengharapkan dukungan dari semua partai politik yang ada di OPU ini, yang ada duduk di DPRD maupun yang belum duduk di DPRD. Yang belum duduk ini kan ada partai Talu Sudijuan, ada Grindo, ada partai Garuda, ada partai Berkarya, kami juga menginginkan minta diusung oleh itu partai itu. Nah ini tergantung dengan nantinya kita komunikasikan lebih lanjut. Barangkali itu Pak Johan ya? Iya Pak. Itu mengenai partai politik. Kemudian yang kedua tadi ada yang menyebutkan masalah partai ini buat tadi. Oh survei Pak, kenapa hasil survei belum dirilis? Masalah survei Pak, itu masalah survei itu sebenarnya itu RHS Pak, rahasia, sangat rahasia. Saya terus terang saya sampaikan lembaga survei saya 2 kali Carta Politika, kemudian 1 kali LSI, jadi JA. LSI tadi disurvei oleh rekan-rekan dari PDIP. Carta Politika itu saya pribadi. Nah, itu. Jadi untuk hasilnya ya saya sebutkan nanti kata-kata sombong ya. Pasti Pak, ketika survei menyertakan Pak Johan, menyertakan Pak Edi Yusuf, menyertakan Sumaiyah, menyertakan Salamasi, menyertakan yang lain-lain. Saya sampaikan, sampai masukkan di dalam survei itu. Tapi sistem di dalam peraturan survei itu Pak, itu ada sistemnya, ada sistem terbuka, sistem tertutup. Nah disitulah Pak, disitulah kalau kita mau melihat maksudnya terbuka tertutup itu terbuka itu Pak. Nama motor disebutkan, nama yang diikutkan itu. Kalau tertutup tuh dan boleh dari warga masyarakat. Umpamanya Pak Edi Jaya ditanyakan, kalau pilkada dilaksanakan pada hari ini, siapakah yang Anda akan pilih untuk jadi bupati? Nah itu tertutup Pak. Tidak disebutkan oleh yang ini yang melakukan survei. Itu Pak Edi nggak boleh katanya umpamanya Rusman Johan, muncullah nama itu. Itu namanya kalau tertutup. Kalau terbuka sudah disajikan oleh yang survei itu nama dari nama-nama ini Pak, siapa yang Bapak mau pilih? Nah mereka pilih dewe. Itu mungkin bapak-bapak semuanya ini ya ibu-ibu semuanya mungkin ada yang pernah menjadi responden ketika ada survei kemarin. Karena survei itu dilakukan secara acak.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu sistemnya. Jadi kalau saya sampaikan saat ini Pak, terus saja mohon maaf saya tidak menyampaikan ini. Yang jelas saya di atas 50%, itu aja. Itu saya tidak mau menyebutkan Pak. Kaget kata Bapak, congkak ini yang sombong ini yang calon bupati itu. Nah itu adalah melakukan itu. Tapi yang jelas kami bersama dengan Johan ini termasuk di atas rata-rata. Itu yang jelas. Itu mengenai survei tadi. Nah, kemudian tidak saya sebutkan Pak itu banyak Pak yang saya tahu itu yang disurvei itu ada 19 orang kalau salah GOP ini. Nah, itu Pak sekalian. Nah kemudian tadi jargon Pak barangkali Pak Yuli barangkali ini siapa? Kita teruskan ini saja Pak, bekerja melanjutkan pekerjaan. Jadi bekerja lanjutkan itu aja Pak. Tidak salah jilid duanya barangkali itu. Kalau tambahan Pak Johan. Jadi Pak, jadi kalau dibahas tentang survei tadi itu Pak Wiwin ya, Pak Kuryana tadi sudah menyampaikan bahwa hasil survei beliau itu 50 ke atas persentase, beliau cukup tinggi. Pada saat disurvei pasangan A, B, pasangan C, pasangan D, setelah disurvei Pak Kuryana pasangan Johan Anwar jadi berapa? 130%. Nah itu kira-kira melampaui persentase. Iya, melampaui persentase 100%. Itu selesai. Iya, baca-baca sih ngadu lawan. Jadi itulah mengenai untuk politisnya ke depan ya insya Allah tidak ada permasalahan gitu ya. Terima kasih. Baik, itu jawaban atas 3 pertanyaan pertama. Kami beri kesempatan untuk 2 penanya terakhir. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan acara berikutnya. Kami silakan 2 perwakilan media lagi untuk kalau masih ada yang mau ditanyakan. Cukup? Oh ada dari PAL TV, silakan. Ada lagi? Satu lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Saya Adehi dari PAL TV. Izin Pak, ini kan dari kalau dilihat dari partai yang hadir malam ini seluruh ketua partai maupun sekjennya sudah mulai merapat. Ada kekhawatiran karena ini borong partai istilahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, seandainya nanti Kuryana Johan ini tidak ada musuh Pak, strategi politik apa yang akan dilakukan untuk menangi kota kosong gitu Pak? Terima kasih Pak. Pecahku kan jawab. Silakan Pak, Kak Johan. Nah kalau ini urusanku jawabnya. Nah, kalau beliau tidak baca main-main. Jadi kalau tahu. Jadi kalau berbicara rencana ke depan, ya rencana ke depan lah tunggu baik lah. Mana rencanakan dia dah. Dan mungkin kan mengungkap ke malam ini. Apakah kota kosong atau ada lawan kita lihat nanti. Dan mungkin kami jelaskan pada malam hari. Kita tunggu saja. Wait and see. Ya, oke. Cukup. Baiklah, dengan dijawab tadi semua pertanyaan. Tadi ada permintaan setelah ini Pak Kuryana dan Pak Johan untuk berdampingan berdua. Dengan hormat kepada Mamanda kami Dr. Haji Admiati Somad, agar acara kita ini diberikan berkah dan kedua tokoh ini dapat dengan husnul khotimah melanjutkan pengabdian. Mamanda kami persilahkan untuk memimpin doa. Rekan media, rekan pers, kami persilakan untuk mengabadikan momen ini kepada teman-teman semua. Saya boleh ikut ini sepertinya.